Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Bagi kalian yang masih mengalami kegagalan dalam proses karbon celup atau karbon WTP atau water transfer printing, maka kalian berada di channel yang paling tepat. Jadi kita langsung aja ke prosesnya. Jadi sebelum kita lakukan proses pencelupan, kita cat dulu medianya. Yang ada di sini video ini, media yang aku cat itu sudah di epoksi terlebih dahulu, sudah di amplas juga epoksinya. Jadi ini langsung ke proses pengecatannya. Pengecatan dasar pada objek sebelum melakukan proses pencelupan karbon WTP atau karbon celup ini wajib kita lakukan, geng. Begitu proses pengecatan dasar sudah selesai dan catnya sudah mengering, sebelum melakukan proses pencelupan, kalian wajib periksa dulu medianya. Apakah ada kotoran-kotoran dari spray gun saat kalian melakukan proses penyemprotan cat? Kalaupun ada kotoran-kotoran tersebut, maka kalian bisa menghilangkannya dengan amplas 1000 atau 800. Kalian bisa menggosok permukaan cat yang sudah kering tersebut yang ada kotorannya dengan amplas tanpa menggunakan air, sampai kotoran-kotoran tersebut hilang. Dirasa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi kotorannya, maka kalian bisa langsung ke proses pencelupan. Selanjutnya kita melakukan proses pencelupan, tapi sebelum kita melakukan proses pencelupan, ampar dulu filmnya di atas air ini. Setelah itu lakukan penyemprotan aktivator dengan tekanan angin berkisaran 10-15 PSI. Untuk mengenali film karbon yang sudah layak celup, itu kalian bisa lihat kalau ada pancaran seperti cermin di atas media yang setelah kita semprot aktivatornya, maksudnya di atas filmnya. Kalau sudah terlihat seperti cermin, maka kalian tinggal lakukan proses pencelupan saja. Karena bagian koper knalpot ini yang terlihat adalah bagian yang agak ke atas, jadi kalian miringkan sedikit saat melakukan proses pencelupan itu ke bagian atasnya. Jadi, yang dimana bagian tersebut akan terlihat lebih lumayan rapi. Kalian bisa lihat hasil untuk di bagian atasnya. Nah, kalau dia terpasang di knalpot, maka bagian atas yang akan terlihat. Seperti yang ada di video ini, kalian bisa lihat garis yang di bagian atas. Nah, ini bagian bawahnya. Maka yang di bagian bawah itu adalah bagian-bagiannya yang ketarik. Nah, yang di bagian atas itu bagian yang utamanya akan terlihat rapi. Setelah itu kalian langsung aja melakukan pembilasan pada media yang sudah selesai celup tadi. Karena setelah kita melakukan proses pencelupan, maka media ini akan berlendir. Jadi kalau dipegang itu dia agak licin-licin gitu, geng. Jadi langsung aja lakukan pembilasan sampai medianya ini bersih dan kesat kalau dipegang. Setelah itu baru media dikeringkan, baru lanjut ke proses pengekliran. Sebenarnya ada dua pilihan setelah itu. Mau digelapkan dulu, apakah langsung di-clear. Tergantung permintaan dari yang punya barang. Setelah media sudah bersih dan kesat dari pembilasan tadi, setelah itu dikeringkan medianya, setelah itu langsung ke proses pengekliran. Nah, di bagian ini kita langsung ke proses pengeklirannya aja, jadi tidak ada bagian-bagian media yang digelapkan. Di sini aku mengaplikasikan clearnya itu sebanyak 2 lapis. Untuk di lapis pertamanya aku aplikasikan tipis-tipis tapi merata, tapi langsung mengkilat juga. Jadi nggak main kabut-kabut. Jadi geng, trik untuk melakukan proses pengekliran ini tergantung dari kalian. Kalau kalian baru pertama kali memulai, kalian bisa main di pinggir-pinggirnya dulu secara merata, baru nanti di bagian-bagian utamanya. Untuk clear yang aku gunakan ini masih di seputaran Dana Gloss SP. Memang kalau kita dengar clear itu Dana Gloss terkesan agak sedikit murahan. Tapi mohon maaf, di sini clear Dana Gloss aku pakai yang seri SP, yang dimana itu level paling atas di clear Dana Gloss. Dan hasilnya pun nggak jelek-jelek amat. Setelah jeda 10-15 menit, paling cepat 10 menit, aku langsung ke tahap pengekliran yang kedua. Di proses pengekliran lapisan kedua ini, aku mengaplikasikan clearnya ini agak sedikit tebal. Karena untuk mendapatkan daging atau ketebalan yang sesuai dengan yang aku inginkan. Cara penyemprotannya nggak jauh beda seperti pengekliran di lapisan pertama. Jadi masih di bagian pinggir-pinggirnya dulu sampai habis, terus di bagian utamanya. Tapi bagi kalian yang sudah terbiasa di proses pengekliran atau kalian kalau memang sudah mahir, mau mulai dari mana aja boleh. Untuk mix rasio clearnya ini adalah 4:1:1. 4 clear, 1 hardener, dan 1 thinner.
Untuk thinner yang aku gunakan itu brand dari Wanda, aku ambil yang slow. Setelah usianya 24 jam, kalian bisa lihat maka hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah pantas? Kalau menurutku sendiri ini udah cukup lumayan bagus. Dan untuk ketebalan daging atau ketebalan clearnya ini udah cukup. Artinya sesuai dengan yang aku inginkan. Dan ini udah bisa dikasihkan ke konsumen. Oke geng, jadi videoku sepertinya cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar berkembang sebagaimana mestinya. Buat kalian yang masih gagal, tetaplah selalu semangat. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian dan termasuk aku sendiri. Artinya bermanfaat buat kita semua. Oke geng, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.